Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo Hyang. Saat ini kita akan masuk bab 3, teknik komunikasi psikologis untuk menghadirkan iya. Mari kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya katakan benar? Karena Pak Bos juga bilang begitu. Meminjam wewenang untuk menguatkan ucapan. The law of authority. Seorang istri mendorong suaminya untuk berhenti merokok. Kira-kira mana yang lebih efektif antara A dan B? A. Rokok kan tidak baik untuk tubuh. Tolong berhentilah merokok. Sebagai kepala keluarga, kamu kan juga harus memperhatikan kesehatan anak-anak. B. Ini baru saja dirilis oleh para profesor di Harvard Medical School, dampak buruk rokok pada tubuh manusia, Menurut Robert Cialdini, B yang lebih efektif. Ketika Anda memberikan alasan yang kuat, daya persuasinya akan lebih besar. Ini disebut hukum otoritas, the law of authority. Pesan yang sama akan memiliki daya persuasi yang berbeda bagaikan langit dan bumi antara disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas dan yang tidak. Pada tahun 1955, seorang asisten dosen di University of Texas bereksperimen melintasi penyeberangan ketika lampu berwarna merah. Satu kali, ia menyeberang dengan pakaian formal dan satu kali ia menyeberang dengan pakaian santai. Mana yang lebih banyak diikuti orang-orang di sekitarnya untuk menyeberang? Orang yang mengikutinya, mana yang lebih banyak diikuti orang-orang di sekitarnya untuk menyeberang? Orang yang mengikutinya saat ia berpakaian formal 3,5 kali lipat lebih banyak daripada orang yang mengikutinya saat ia berpakaian santai. Ini adalah efek dari pakaian yang bergengsi. Ada lagi eksperimen lain yang memperlihatkan kekuatan otoritas, eksperimen kepatuhan yang dipaparkan oleh psikolog Amerika Stanley Milgram juga menunjukkan hasil yang sama. Ia merekrut relawan untuk percobaan mengukur efek jera hukuman. Para relawan berperan sebagai guru yang menjalankan misi memberi kejutan listrik setiap kali para siswa di balik jendela kaca mengatakan jawaban yang salah. Di ruangan itu, mereka ditemani oleh seorang pengamat yang memberi perintah. Percobaan berjalan dan para siswa memberikan jawaban yang salah. Di setiap saat itu, peneliti pengamat meminta agar relawan berperan sebagai guru untuk meningkatkan tegangan listrik. Bagaimana hasil dari percobaan ini? Secara mengejutkan, 65% relawan memberikan kejutan listrik hingga 450 volt yang merupakan standar tertinggi. Meskipun para siswa berteriak minta tolong ketika tegangan listrik meningkat. Sebagian besar relawan tidak menghentikan sengatan listrik. Tentu saja sengatan listrik dan jeritan para siswa itu palsu, tetapi para relawan tidak mengetahuinya. Apa yang membuat para relawan tega memberikan sengatan listrik hingga ke level yang mengancam jiwa? Karena para peneliti tidak menyuruh berhenti, jawab mereka. Ini menunjukkan secara nyata bagaimana orang biasa secara membabi buta mengikuti arahan dan perintah dari orang yang memiliki wewenang. Bahkan perintah yang tidak patut dan kejam sekalipun. Robert Cialdini mengatakan bahwa pesan dari otoritas yang diakui akan membuat seseorang memutuskan secara singkat tentang bagaimana ia akan bertindak dalam situasi tertentu.
Seperti yang ditunjukkan Milgram, ada banyak kasus yang sebenarnya menguntungkan dengan mengikuti perintah otoritas. Di masa kanak-kanak, mengikuti otoritas yang lebih pintar daripada kita, seperti orang tua atau guru, jelas sangat berguna. Tidak hanya lebih bijaksana, tetapi mereka juga memiliki hak untuk memberikan ganjaran kepada kita. Ketika kita dewasa, peran otoritas ini digantikan oleh perusahaan, hakim, dan pemerintah. Namun untuk alasan yang sama, mengikuti otoritas ini juga memiliki manfaat. Pihak berwenang memiliki lebih banyak informasi dan kekuasaan berkat status sosial mereka. Sehingga menuruti permintaan mereka adalah hal yang sangat masuk akal. Namun, bila kita terlalu menganggap wajar untuk mematuhi mereka, kita juga akan menelan mentah-mentah perintah mereka yang sama sekali tidak logis. Dari kisah-kisah ini dapat kita ketahui bahwa hukum otoritas sangat efektif untuk membujuk seseorang. Namun bukan berarti Anda juga harus mematuhi otoritas yang salah dan tidak masuk akal. Anda hanya perlu menggunakan psikologi patuh pada otoritas untuk membujuk seseorang. Menurut laporan US McKinsey Consulting, tingkat keberhasilan strategi pemasaran ini mencapai 89%. Dengan menggunakan strategi ini, margin laba operasi naik 35% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita juga perlu menerapkan strategi pemasaran ini. Kita harus membuka pasar baru dan bukan memakan daging sendiri di Red Ocean. Menurut Profesor Kim Wee Chan selaku pencetus strategi Blue Ocean. Ibu, buku ini sangat berguna untuk membuat tulisan. Ibu tahu kakak perempuan tetangga kita yang masuk ke Seoul National University (SNU)? Ia juga menggunakan buku ini. Sulit untuk mendapat tanggapan dari orang lain hanya dengan menekankan posisi dan pengalaman diri sendiri. Mengemas argumen dengan baik dan memberikan alasan yang logis akan sangat membantu. Menggunakan kata-kata yang berwenang di bidangnya, hasil penelitian lembaga ternama, tulisan para ahli, dan data statistik yang sudah terbukti akan memperkuat kata-kata Anda dengan wewenang dan kredibilitas mereka. Membentuk pendukung yang kuat akan menopang logika Anda. Lanjut. Saya mohon gaji saya dinaikkan karena ... Kata ajaib untuk menghadirkan ia tanpa sadar, Langer's experiment. A. Ibu, aku mau mainan itu. Kalau nggak dibelikan, aku nggak mau makan. B. Ibu, aku mau mainan itu. Aku sangat butuh mainan itu. Manakah di antara ucapan anak yang merengek minta dibelikan mainan oleh ibunya tersebut yang lebih efektif? Apakah Anda berpikir bahwa tidak ada bedanya karena keputusan tergantung pada orang tuanya? Namun tidak demikian. B. Jauh lebih efektif jika Anda seorang ibu yang pernah membesarkan anak. Cobalah untuk mengingatnya. Ketika anak itu menggunakan kata karena, ucapan anak itu terasa lebih logis sehingga tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi. Sesungguhnya karena merupakan kata persuasi yang dapat menyihir dan memiliki efek yang kuat. Hal ini bisa dijelaskan dengan percobaan Langer's experiment. Ellen Langer, seorang profesor psikologi di Harvard University, mengungkapkan bahwa menjabarkan alasan sangat efektif untuk membujuk orang lain. Tim peneliti Profesor Ellen Langer melakukan percobaan berikut kepada orang yang sedang mengantri untuk memfotokopi di perpustakaan. Mereka meminta beberapa orang tidak dikenal untuk mendekati orang yang mengantri tersebut dan masing-masing mengatakan hal yang berbeda. Yang pertama berkata seperti ini, "Permisi, saya mau fotokopi 5 lembar saja, boleh duluan?"
Pengantri yang merespons permintaan seperti ini hanya 60%. Yang kedua berkata seperti ini, "Bolehkah saya pakai mesin fotokopinya duluan? Karena saya sedang buru-buru." Pengantri yang merespons permintaan dengan menjabarkan alasan yang layak seperti ini mencapai 94%. Percobaan ini membuktikan bahwa efek karena sangat besar. Penelitian berjalan lebih menarik untuk melihat secara konkret sejauh mana efek karena ini. Kali ini subjek eksperimen diminta mengatakan karena kepada orang-orang yang mengantri, tetapi dengan menguraikan makna kata yang tidak perlu. Orang asing itu berkata ini kepada orang-orang yang mengantri di depan mesin fotokopi. "Boleh saya pakai mesin fotokopinya duluan karena saya harus memperbanyak berkas." Bagaimana reaksi orang-orang? Apakah mereka akan memarahinya karena dianggap bergurau? Anehnya, 93% dari pengantri justru menanggapi permintaan itu. Bagaimana kita dapat memahami fenomena ini? Robert Cialdini, penulis Influence, The Psychology of Persuasion, menjelaskan alasannya seperti berikut. Percobaan dengan mesin fotokopi membuktikan efek motivasi unik dari kata karena. Kata ini bersifat persuasif karena mendapat hubungan asosiasi yang terus menguat dengan alasan yang masuk akal di baliknya. Orang-orang mengetahui bahwa setelah karena ada alasan tepat yang mengikutinya. Sejak kecil, remaja, hingga dewasa, kita telah mengalami bahwa jika kata karena muncul, secara otomatis alasan akan mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, orang-orang pun akan secara otomatis mengatakan iya meski baru mendengar kata karena. Cobalah menggunakan kata karena saat Anda mengajukan permintaan yang sulit kepada seseorang atau saat menegosiasikan gaji. Misalnya, saat Anda ingin meminta orang tak dikenal untuk mempersilahkan Anda untuk parkir. "Boleh saya minta tolong untuk menggeser mobilnya karena saya ada urusan mendesak dan harus parkir di sini." Sekarang, Anda sedang bernegosiasi soal gaji. Apakah Anda akan berkata, "Tolong naikkan gaji saya kan sudah bekerja keras"? Kata-kata seperti itu tidak akan pernah masuk ke telinga direktur. Bagaimana jika Anda berkata seperti ini, "Saya ingin gaji saya dinaikkan karena saya sudah bekerja sangat keras dan saya rasa saya pantas mendapatkan imbalan seperti itu." Karena adalah kata ajaib yang membuat lawan bicara terbuai dalam ilusi bahwa ucapan Anda sangat masuk akal dan kemudian menghadirkan ya. Jangan mendesak atau meminta dengan segera, tetapi buatlah lawan bicara Anda tak bisa berkata lain selain ya. Lanjut. "Perasaanku bagus, kali ini kamu pasti berhasil." Kekuatan sebuah kalimat hangat. Placebo effect. Tangan ibu adalah obat. Anda tentu pernah mengalami ketika rasa sakit di perut hilang begitu saja setelah digosok oleh ibu Anda. Sihir apa yang ada di sini? Apakah ini hanya kebetulan atau itu hanya ilusi? Ada mekanisme medis dalam berperannya tangan seorang ibu sebagai obat. Ini adalah efek placebo, efek yang juga disebut obat kosong. Ini adalah fenomena membaiknya kondisi pasien setelah dibohongi dengan obat yang sebenarnya tidak memiliki efek apa-apa. Pada tahun 1957, psikolog Bruno Klopfer menerbitkan laporan tentang efek tersebut. Di sebuah rumah sakit, terdapat seorang pasien penderita kanker getah bening stadium akhir yang sedang menunggu kematiannya. Pada saat itu, muncul pemberitaan dalam siaran dan surat kabar bahwa obat baru untuk kanker telah dikembangkan dengan kalimat khusus seperti ini.
Kanker sudah ditaklukkan, kini kanker sudah seperti flu. Sang pasien yang sedang berbaring sambil menonton berita tentu saja mendengar perihal ini. Jantungnya mulai berdebar-debar dengan mata menyipit lemah demi mendengar berita tersebut. Namun para dokter tahu bahwa efek obat baru itu terlalu dibesar-besarkan dan tidak akan berdampak besar terhadap pasien ini. Meskipun dengan harapan tipis, mereka tetap memberikan obat baru itu. Mereka memberitahu pasien seperti ini. Anda tahu obat baru ini kan? Obat ini yang muncul dalam siaran. Kami akan mencoba mengobati Anda dengan obat ini. Para dokter memberikan obat tanpa banyak harapan. Namun setelah beberapa hari mereka terkejut. Ini keajaiban. Kanker Anda bisa berkurang seperti ini. Setelah memastikan bahwa kondisi pasien membaik dengan cepat, para dokter masih tidak percaya dengan efek mengejutkan dari obat baru itu. Beberapa hari kemudian, muncul berita klarifikasi di TV tentang obat tersebut. Efek obat baru ini terlalu dibesar-besarkan. Terungkap bahwa ternyata obat itu tidak memiliki efek yang besar. Sang pasien tentu mendengar juga berita ini. Terjadi lagi hal yang mengagetkan. Kondisi pasien mulai memburuk semenjak itu. Bruno Klopfer kemudian menemukan bahwa kondisi pasien bisa berubah tergantung pada harapannya. Menariknya, efek placebo sering digunakan terutama dalam politik. Ini disebut politik placebo atau politik menyerupai, yakni ketika politisi mengemas diri mereka dengan cara yang berbeda dari kenyataan, menggunakan berbagai macam retorika yang cemerlang. Salah satu contohnya adalah Presiden Ronald Reagan. Ia mendorong kebijakan pengurangan anggaran pendidikan, tetapi ia pergi ke sekolah dan berbicara dengan ramah kepada para guru dan siswa. Jika ada hal yang membuat Anda tidak nyaman, sampaikan kepada saya. Saya akan pasang badan untuk mengatasi masalah sekolah. Ini menciptakan citra seorang politisi yang berjuang dan berusaha keras untuk pendidikan. Efek placebo juga bisa digunakan dalam perusahaan. Jika Anda harus memberikan saran yang sulit kepada bawahan atau atasan Anda, coba gunakan efek placebo alih-alih pembenaran atau penjelasan yang rumit. Berbicaralah dengan penuh keyakinan untuk membuat lawan bicara Anda berharap. Sistem ini sederhana, realistis, dan mudah diimplementasikan. Pekerjaan Anda pasti akan terbantu jika Anda mengikuti ini. Jika Anda menerima dan melaksanakan usulan saya, rasio laba pasti akan meningkat pada kuartal berikutnya. Apakah Anda akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar di perusahaan Anda? Ada istilah baru bernama konsumsi placebo, serupa dengan kata Gasimbi, yaitu tingkat kepuasan hati terhadap harga. Penerjemah. Istilah tersebut mengacu pada konsumsi yang membuat hati tenang dan stabil meskipun sedikit mahal. Demikianlah kita sekarang ini begitu menginginkan efek placebo. Bersemangatlah, tim kita pasti akan memperoleh hasil yang baik di kuartal depan. Menurutku dietmu kali ini akan berhasil, aku bisa merasakannya. Sudah waktunya mengerahkan kekuatan sepatah kata yang hangat untuk mendapatkan efek placebo. Terkadang keyakinan dan harapanlah yang mengubah hasil. Lanjut bagian berikutnya, kata untuk menarik ulur perhatian sebentar. Ingat lebih lama dengan sengaja tidak menyelesaikan. Zeigarnik Effect. Saya harus presentasi. Bagaimana caranya meningkatkan konsentrasi? Saya harus memberi kuliah selama 2 jam berturut-turut dan saya khawatir para siswa akan bosan. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh mereka yang akan memberikan paparan atau ceramah di depan banyak orang. Mereka tahu bahwa saya telah khatam soal mengajar dan berkali-kali diminta untuk mengajar sehingga mereka ingin saya berbagi pengetahuan dengan mereka. Orang yang berbicara di depan banyak orang harus memberikan perhatian khusus pada konsentrasi dan respons pendengar.
sebagus dan seberguna apapun ucapan dan informasi yang disampaikan, semua akan selesai jika tingkat konsentrasi menurun atau orang menguap karena bosan. Oleh karena itu, satu hal yang paling saya tekankan, semakin penting yang disampaikan, jangan keluarkan semuanya sekaligus. Rasa gugup akan pergi sampai kuliah berakhir kecuali Anda menyisakan sebuah ruang. Pernahkah Anda mendengar tentang efek Zeigarnik? Efek Zeigarnik adalah kondisi psikologis ketika sesuatu yang belum selesai tidak bisa dilupakan dengan mudah, sering disebut juga efek yang tertunda. Bluma Zeigarnik, seorang psikolog wanita asal Lituania, menemukan fenomena ini secara tidak sengaja. Pada tahun 1927, ia hendak memesan makanan di sebuah restoran di Berlin bersama teman-temannya. Seorang pelayan terlihat menerima pesanan dari tamu tanpa mencatat apapun di restoran yang tengah hiruk-pikuk oleh banyaknya pengunjung. Zeigarnik pun jadi bertanya-tanya, bagaimana ia bisa mengingat semua pesanan tamu-tamu ini? Tamunya ada banyak dan menu yang bisa dipesan oleh masing-masing tamu pun ada puluhan item. Bisa saja ia lupa atau kebingungan dengan pesanannya. Namun ajaibnya, pelayan itu menyajikan makanan persis seperti yang dipesan. Apa rahasianya? Rahasia bagaimana sang pelayan mempertahankan daya ingatnya yang luar biasa itu langsung terjawab. Zeigarnik yang kebetulan lupa membawa barang bawaannya di restoran kembali lagi ke restoran tersebut untuk mengambilnya. Ia mendekati pelayan tadi untuk bertanya, "Saya duduk di meja ini tadi, Anda ingat saya kan?" Secara mengejutkan, pelayan itu mengaku tidak bisa mengingatnya. Inilah kunci rahasianya. Pelayan mengingat isi pesanan sejak menerima pesanan sampai makanan dikeluarkan, lalu segera melupakannya setelah itu. Jika dibalik kita dapat mengetahui bahwa memori tidak akan terhapus sampai sesuatu itu selesai. Efek ini dimanfaatkan dengan baik dalam drama televisi. Kebanyakan drama mengakhiri episode pada saat peristiwa penting terjadi, kemudian menampilkan cuplikan episode berikutnya. Bagaimana perasaan penonton saat kisahnya sedang seru dan hampir rampung tiba-tiba dihentikan? Tentu mereka akan tidak sabar karena penasaran. Ingatan tentang drama tersebut akan bertahan lama di benak penonton karena episode yang membuat penasaran dihentikan saat belum selesai. Efek ini juga sangat berguna di saat mengajar dan presentasi. Jangan bicarakan sekaligus saat ada bagian yang penting dan berhentilah bernapas di tengah untuk secara sengaja menimbulkan rasa penasaran. Kini saatnya memperkenalkan apa yang Anda harapkan. Oh, sebentar. Maka orang-orang akan menegakkan telinga mereka dengan mata bersinar-sinar. Saat memberikan kuliah yang panjang, respon para siswa adalah kuncinya. Bagilah kuliah menjadi beberapa bagian dan katakan seperti ini setiap kali muncul kesimpulan kecil. Sebelum saya menyimpulkan bagian ini, tunggu sebentar. Orang-orang akan merasa tegang karena penasaran ketika Anda memberi jeda sambil berkata, "Tunggu sebentar." Dan akan lebih fokus dengan apa yang orang lain katakan. Sekarang jangan lagi biarkan orang-orang mendengarkan presentasi atau kuliah Anda merasa kenyang dengan sekali teguk. Apakah Anda sudah siap untuk melakukan sedikit tarik ulur? Lanjut. We are number 2. We try harder. Memancing dengan bingkai positif. Framing effect. Ada seorang pria yang memelihara monyet di dinasti Song. Saat ia sudah tidak mampu lagi membelikan buah geluk karena kondisinya yang sedang sulit secara finansial, ia berkata seperti ini kepada para monyet. Mulai sekarang, aku hanya akan memberikan 3 butir geluk di pagi hari dan 4 butir di malam hari. Para monyet menolak, sehingga ia kemudian berkata, kalau begitu, 4 butir di pagi hari dan 3 butir di malam hari.
Monyet-monyet itu langsung mengangguk senang. Ini adalah kisah Zhao Sanmu Si yang cukup terkenal, menunjukkan kebodohan monyet yang pada akhirnya menerima kondisi yang sama secara berbeda hanya karena urutannya diubah. Sikap tidak rasional ini tidak hanya muncul pada monyet, manusia pun sebenarnya tidak berbeda. Sebagai contoh, ada setengah gelas air di meja. Ada yang mengatakan secara negatif bahwa airnya tinggal setengah, dan ada yang mengatakan bahwa airnya masih setengah. Berkaitan dengan ini, mari kita bicara tentang framing effect. Ini mengacu pada fenomena pengambilan keputusan dan interpretasi seseorang yang menjadi berbeda sesuai dengan rangka yang disajikan terhadap suatu masalah. Frame berarti bingkai, baik itu bingkai jendela, bingkai foto, maupun bingkai kacamata. Dalam psikologi, ini adalah bingkai pikiran untuk memandang sesuatu. Interpretasi dan penilaian terhadap suatu hal akan berbeda tergantung pada kerangka apa yang ada di dalam pikiran. Framing effect dicetuskan pada tahun 1981 oleh pengamat ekonomi perilaku Amos Tversky dan Daniel Kahneman. Mereka melakukan sebuah eksperimen terhadap subjek dengan berkata seperti ini. Sekarang ini ada 600 orang yang terinfeksi penyakit mematikan. Pilihlah antara pengobatan A dan B berikut yang dapat menyelamatkan mereka. Subjek kemudian diberi penjelasan yang berbeda tentang metode pengobatan yang sebenarnya memiliki efek yang sama. 200 orang sudah selamat berkat pengobatan A. Peluang pasien yang dapat hidup dengan pengobatan B adalah 33%, sedangkan yang gagal adalah 67%. Hasilnya, 72% subjek memilih pengobatan A dan 28% lainnya memilih pengobatan B. Mereka lebih menyukai metode pengobatan yang lebih dulu menimbulkan kesan positif. Oleh karena itu, jika Anda ingin membujuk seseorang akan lebih efektif untuk menyajikan kerangka positifnya terlebih dahulu. Misalkan, Anda adalah seorang pemimpin tim yang harus mendapatkan persetujuan eksekutif dalam mengerjakan suatu proyek. Peluang sukses dan peluang gagal dari masing-masing proyek adalah 60% dan 40%. Anda akan mampu memperoleh lebih banyak persetujuan jika menyampaikan isinya dalam bingkai yang positif. Jadi, Anda tidak perlu menyinggung soal peluang gagalnya terlebih dulu. Peluang sukses proyek ini adalah 60%. Oleh karena itu, Anda bisa menyerahkannya kepada saya. Bagaimana jika Anda ingin mencalonkan diri dalam pemilihan wakil suatu badan atau perkumpulan, tetapi Anda selalu berada di posisi kedua? Anda bisa berkata dengan mengubah bingkainya secara positif. Saya selalu berada di posisi kedua. Itu sebabnya saya sangat tahu kompetensi apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan. Untuk menjadi nomor 1, saya harus mendengarkan pendapat Anda dan memastikan itu diapresiasi. Oleh karena itu, saya akan bekerja berkali lipat lebih keras dengan segenap hati saya. Perusahaan rental mobil asal Amerika, Avis, cukup terkenal karena mengguncang pasar dengan iklannya yang berbunyi, "Kami nomor 2, tapi kami berusaha lebih keras." Begitulah, sebuah konten yang sama dapat memberikan hasil yang sangat berbeda, tergantung pada bingkai apa yang dipakai. Dahulukan cerita yang bagus dan hasil yang bagus dengan bingkai positif. Jika Anda ingin mendapatkan hati seseorang, saya sarankan untuk memanggilnya dengan ucapan yang positif. Lanjut ke bagian berikutnya. Saya sudah menyiapkan roti khusus untuk rapat hari ini. Bau adalah kunci pembuka hati seseorang. Delicious smell effect. Sulit untuk berkomentar dengan bebas karena pemimpin tidak terlalu keras.
Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang sedang dingin gara-gara sebelumnya bertengkar? Dalam hidup akan selalu ada orang yang tidak cocok dengan kita. Orang-orang yang membuat kaku dan tidak nyaman. Alangkah enaknya jika bisa menghindari mereka selamanya, tetapi itu tidak mudah. Kita telah berusaha mendekati mereka dengan berbagai metode komunikasi, tetapi sayangnya tidak berhasil. Hal yang paling perlu dilakukan di saat seperti ini adalah komunikasi nonverbal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ucapan jika jarak dengan orang lain sulit dipersempit, terutama dengan lawan jenis. Cobalah untuk mengusik lawan dengan bau. Contohnya, aroma feromon yang mampu memikat orang lain lebih dari sekadar paras yang indah. Bau adalah faktor yang mengingatkan akan perasaan dan bayangan yang terbentuk tentang lawan jenis. Anda tentu punya pengalaman seperti itu. Pengalaman ketika Anda memikirkan seorang lawan jenis lalu terbayang atau teringat aroma tertentu. Aroma atau bau dapat meningkatkan hubungan, termasuk hubungan yang sedang retak, terutama jika Anda menggunakan aroma roti secara efektif. Ada yang disebut efek bau roti yang lezat, delicious bread smell effect, yaitu sebuah kondisi psikologis ketika aroma roti panggang menyebabkan orang lain berperilaku lebih positif, ramah, dan altruistis. Para peneliti di University of Southern Brittany, Prancis, melakukan eksperimen tentang pengaruh aroma roti terhadap seseorang. Para partisipan diminta menjatuhkan isi tas setengah dari mereka di depan toko roti yang mengeluarkan aroma lezat dan setengah lagi di depan toko pakaian yang mewah. Jatuhkan aksesoris, sarung tangan, atau kosmetik sambil berpura-pura sedang mengubek-ngubek tas. Kemudian bertingkahlah seolah-olah Anda tidak menyadarinya. Sementara para subjek bertindak sesuai instruksi di dua tempat, peneliti memantau apakah orang yang lewat akan membantu atau mengabaikan mereka. Eksperimen ini diulang lebih dari 400 kali. Hasilnya cukup menarik. 77% orang yang lewat di depan toko roti yang mengeluarkan bau enak mengambilkan barang, dan hanya 52% orang yang lewat di depan toko pakaian yang membantu. Ini mengungkapkan bahwa aroma lezat merupakan media yang kuat untuk menggerakkan orang dalam membantu orang lain. Berdasarkan percobaan ini, para peneliti membuat kesimpulan seperti ini. Reseptor penciuman kita terhubung langsung dengan area otak yang disebut sistem limbik yang terkait erat dengan emosi. Bau juga berkontribusi dalam pembentukan dan penyimpanan memori. Kebanyakan orang memiliki pengalaman makan hingga kenyang, sehingga ketika mereka mencium bau lezat, ingatan itu akan terbayang. Aroma roti yang lezat akan menimbulkan emosi positif dan berkembang menjadi tindakan baik. Efek bau yang mengarahkan perilaku manusia ini sudah digunakan secara aktif dalam pemasaran. Pusat perbelanjaan, restoran, toko buku, dan toko pakaian wanita memiliki aroma khas yang membuat orang yang menciumnya merasa nyaman. Ini disebut scent marketing. Banyak toko yang menggunakan ini untuk meningkatkan penjualan. Bagaimana kita bisa menggunakan efek bau ini? Salah satunya untuk meningkatkan hubungan dengan pemimpin tim yang keras. Sesekali belilah roti yang beraroma enak dan letakkan di pantry atau tempat yang dekat dengan kursi pemimpin tim. Selain rapat yang bersifat formal, Anda juga bisa menyiapkan cemilan dan roti yang baru dipanggang. Makanan ringan akan menciptakan suasana rapat yang cair, dan aroma roti akan membantu melunakkan sikap pemimpin tim yang keras. Anda bisa secara alami berkata seperti ini. Bos belakangan ini pasti sangat sibuk. Saya sudah menyiapkan skema baru untuk meningkatkan penjualan di kuartal depan. Apa bos mau lihat? Begitu juga dengan orang yang bertengkar dengan Anda.
Anda sendiri yang akan merasa tidak nyaman jika terus-menerus menghadapinya dengan kaku karena tidak senang. Cobalah untuk mengobrol dengannya dengan sajian roti beraroma segar di atas meja. Anda atau bisa juga bertemu di toko roti. Bukalah pintu komunikasi dengan suasana yang dibuat nyaman seperti ini. Mari kita lupakan apa yang sebelumnya terjadi, masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama. Jadi mari kita singkirkan perasaan yang mengganggu dan mencari jalan untuk saling membantu. Lanjut, sekaranglah awal mula penderitaan, namun pada akhirnya semua akan teratasi. Optimisme logis yang berakar pada kenyataan. Stockdale Paradox. Kamu bisa sukses kalau bersikap positif. Mimpiku menjadi kenyataan karena aku percaya. Keyakinan yang kuat menyebabkan keajaiban. Seberapa meyakinkan hal itu? Pada masa lalu yang berorientasi pada pertumbuhan, kata-kata ini menjadi kekuatan. Namun saat ini, orang tahu betapa tidak realistis slogan ini. Mereka telah merasakan sendiri bahwa itu hanyalah omong kosong. Anak-anak muda yang mengalami keputusasaan karena tidak bisa memasuki dunia kerja, para pekerja yang harus mengajukan pensiun dini, orang-orang paruh baya yang tidak bisa membeli rumah meski sudah bekerja seumur hidup. Oleh karena itu, orang-orang telah lama berpaling dari harapan palsu tentang bermimpi supaya terwujud. Para pekerja menggerutu seperti ini. Sudah berusaha keras tetap saja tidak menjadi lebih baik. Pendapatan tidak seberapa, kerja sewaktu-waktu bisa diputus. Perusahaan bermimpi untuk menikah pun tidak bisa. Anak muda mengeluh seperti ini. Kami bahkan tidak diberi kesempatan sejak awal. Bagaimana bisa ada masa depan? Kami adalah generasi yang ditinggalkan. Begitu juga dengan orang-orang paruh baya. Belum juga 50 tahun sudah diberhentikan dari perusahaan, padahal kebutuhan masih banyak. Dari cicilan apartemen hingga biaya sekolah anak-anak. Mau buka toko juga tidak mampu. Masa depanku benar-benar suram. Benarkah tidak ada harapan untuk mereka? Apakah kesuksesan, mimpi, dan visi adalah angan-angan kosong belaka? Tentu saja tidak. Bagi mereka yang pernah menghadapi kenyataan yang sulit, jelas bahwa optimisme untuk mengejar keberhasilan yang samar tidak akan berguna. Bagaimana mungkin harapan kosong bahwa kita akan baik-baik saja dapat menjadi kekuatan, padahal kenyataannya jelas-jelas terlihat sulit. Dibutuhkan sesuatu yang lain. Mereka membutuhkan paradoks Stockdale, yakni keyakinan akan masa depan dengan tetap menerima kenyataan yang ada. Paradoks Stockdale mengacu pada optimisme yang masuk akal, yakni percaya bisa mencapai hasil yang baik di masa depan sambil tetap menghadapi dan menerima kenyataan yang minim harapan serta berusaha mengatasinya. Istilah ini disebutkan oleh pakar manajemen Jim Collins dalam bukunya Good to Great. Dalam buku ini, Jim Collins membagikan percakapannya dengan seorang perwira militer Amerika Serikat, James Stockdale. Stockdale pernah ditawan bersama rekan-rekannya oleh tentara Vietnam antara tahun 1965 sampai tahun 1973 saat Perang Vietnam. Selama itu, banyak rekannya yang meninggal di penjara, sementara dia mampu bertahan hidup hingga kembali ke tanah kelahirannya. Jim Collins bertanya kepadanya, siapakah para prajurit yang tidak selamat? Jawabannya sungguh mengejutkan. Mereka yang optimis. Jim Collins tidak mengerti. Anda juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Bukankah optimisme justru menjadi kekuatan dalam situasi yang memupus asa? Namun ada alasan yang membuat mereka yang optimis tidak bertahan.
tidak bisa bertahan. Para prajurit yang optimis memiliki harapan yang tipis bahwa mereka akan dilepaskan pada saat Natal. Namun kenyataan yang kejam mengkhianati harapan ini dan mereka tidak juga dibebaskan hingga Natal berlalu. Harapan yang berkali-kali patah ini memperdalam kesedihan para prajurit yang perlahan-lahan kehilangan hasrat untuk bertahan hidup. Semakin tinggi optimisme dan harapan mereka, semakin besar pula keputusasaan yang mereka rasakan. Pada akhirnya, para prajurit yang kehilangan api harapan itu juga kehilangan nyawa mereka. Di sisi lain, Stockdale memberitahukan rahasianya bertahan hidup. Saya sudah menyiapkan hati, tidak akan dibebaskan pada saat Natal. Optimisme dengan menolak kenyataan merupakan hal yang sangat berbeda dengan mempertahankan optimisme sambil menghadapi kenyataan. Jika Anda seorang direktur di perusahaan yang sedang mengalami krisis, alih-alih memberikan pandangan yang tidak jelas, Anda bisa berkata seperti ini. Saya pikir ke depan akan banyak kesulitan yang datang. Tidak mudah untuk menghadapi ini, untuk mengatasi ini, tetapi kita harus tetap menghadapi kenyataan dan berjuang keras untuk bertahan. Jika Anda seorang pimpinan tim yang sedang mengerjakan proyek yang sulit, alih-alih meyakinkan para staf dengan slogan kosong pasti berhasil, Anda bisa berkata seperti ini kepada mereka. Proyek kali ini mungkin tidak akan berhasil, ini kenyataan yang pahit. Walaupun begitu, mari kita bersama-sama tetap berusaha semampu kita. Jika Anda mempunyai anak yang belum bekerja, jangan terlalu optimis tanpa dasar dan jangan juga berbicara secara negatif. Tapi tepuklah mereka sambil berkata seperti ini. Setiap orang bisa gagal, jadi jangan terlalu patah semangat. Mulai sekarang, persiapkan apa-apa yang kurang sehingga ketika nanti kesempatan datang, kamu sudah siap. Optimisme yang berpijak pada kenyataan akan lebih menguatkan dibandingkan harapan dan optimisme yang semu. Jika Anda ingin bermimpi, periksa dan berdiri tegaklah di tempat Anda berdiri sekarang, seberat apapun kenyataan tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3 dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, yaitu teknik komunikasi psikologis untuk menawan lawan jenis. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meninggalkan komen dan membantu nyemangatin channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.